Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Kinasti dengan NIM 2201000028 dari kelas Rombel B untuk mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai statistika dan probabilitas. Dengan materi yang pertama itu ada teori dasar peluang, yang kedua konsep variabel berubah acak, ketiga diskrit peluang kumulatif. Pertama, masuk ke teori dasar peluang. Peluang adalah cabang matematika yang mempelajari kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Peluang biasanya dinyatakan dalam bentuk angka antara 0 dan 1, di mana 0 berarti kejadian tidak mungkin terjadi, 1 berarti kejadian pasti terjadi. Peluang juga mencakup peluang kejadian tunggal, majemuk, empiris, teoritis, dan komplement. Yang pertama itu ada tunggal. Peluang kejadian tunggal adalah probabilitas atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa tertentu dalam suatu kali percobaan atau percobaan tunggal. Peluang ini hanya menghitung satu kejadian tanpa melibatkan kejadian-kejadian lainnya. Dengan rumus PA sama dengan jumlah kejadian yang diinginkan per jumlah kejadian yang mungkin. Nilai peluang PA selalu berada dalam rentang 0 hingga 1. PA sama dengan 0, kejadiannya pasti tidak terjadi, sedangkan PA sama dengan 1, kejadian pasti terjadi. Selanjutnya itu ada majemuk. Peluang kejadian majemuk adalah probabilitas atau kemungkinan terjadinya lebih dari satu kejadian dalam suatu percobaan. Kejadian majemuk melibatkan hubungan antara dua atau lebih kejadian yang berbeda, seperti kejadian saling lepas atau tidak saling lepas, serta kejadian saling bebas atau tidak saling bebas. Yang selanjutnya itu ada peluang kejadian majemuk, kejadian saling lepas, mutually exclusive event. Kejadian saling lepas adalah kejadian-kejadian yang tidak dapat terjadi secara bersamaan. Rumusnya PA atau B sama dengan PA ditambah PB. Kejadian tidak saling lepas atau non-mutually exclusive event, kejadian tidak saling lepas adalah kejadian yang dapat terjadi secara bersamaan dengan rumus PA atau B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Di sini PA irisan B merupakan peluang terjadinya kejadian A dan B secara bersamaan. Selanjutnya itu ada kejadian saling bebas atau independent events. Kejadian saling bebas adalah kejadian-kejadian di mana terjadinya satu kejadian tidak memengaruhi terjadinya kejadian lain dengan rumus PA irisan B sama dengan PA kali PB. Kejadian tidak saling bebas atau dependent event. Kejadian tidak saling bebas adalah kejadian-kejadian di mana terjadinya satu kejadian memengaruhi peluang terjadinya kejadian lain dengan rumus PA irisan B sama dengan PA kali PBA. Di sini PBA peluang terjadinya B dengan syarat A sudah terjadi, dengan keterangan PA atau B peluang salah satu kejadian A atau B terjadi. PA irisan B merupakan peluang kedua kejadian A dan B terjadi secara bersamaan. Selanjutnya itu ada empiris. Peluang empiris adalah peluang yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan atau percobaan langsung, bukan dari perhitungan teoritis. Peluang empiris menghitung kemungkinan suatu kejadian dengan menggunakan data yang diperoleh dari hasil eksperimen atau percobaan peluang, dengan rumus PA sama dengan frekuensi kejadian A per total frekuensi percobaan. Dengan keterangan PA, peluang kejadian A berdasarkan data empiris, frekuensi kejadian A merupakan banyaknya kejadian A yang diamati dalam percobaan. Yang ketiga ada total frekuensi percobaan merupakan jumlah total semua percobaan yang dilakukan. Selanjutnya ada teoritis. Untuk teoritis merupakan peluang yang dihitung berdasarkan prinsip-prinsip teoritis tanpa memerlukan pengamatan atau percobaan langsung. Peluang ini ditentukan dengan menggunakan analisis matematis terhadap semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan dengan rumus PA sama dengan jumlah kejadian yang diinginkan per jumlah kejadian yang mungkin. Dengan keterangan PA merupakan peluang kejadian A berdasarkan teori, jumlah kejadian yang diinginkan merupakan banyaknya hasil yang sesuai dengan kejadian A, sedangkan jumlah kejadian yang mungkin merupakan total seluruh hasil yang mungkin terjadi dalam percobaan. Lalu selanjutnya itu ada komplement.
Peluang kejadian komplement adalah peluang terjadinya kejadian yang merupakan kebalikan dari suatu kejadian tertentu. Jika A adalah kejadian tertentu, maka komplement A yang biasanya dilambangkan dengan komplement A atau A adalah kejadian di mana A tidak terjadi. Rumus P komplement A sama dengan 1 kurang PA. Dengan keterangan P komplement A merupakan peluang kejadian komplement A, kejadian A tidak terjadi. PA merupakan peluang kejadian A. Selanjutnya ada karakteristik untuk komplement. Yang pertama ada saluran pelengkap. PA ditambah P komplement A sama dengan 1 PA ditambah P komplement A sama dengan 1 PA ditambah P komplement A sama dengan 1. Artinya jumlah peluang suatu kejadian dalam komplementnya selalu sama dengan 1. Selalu, yang kedua itu ada selalu berhubungan. Kejadian yang komplementnya mencakup seluruh ruang sampel atau semua kemungkinan hasil. Yang ketiga tidak tumpang tindih. Kejadian A dan komplement A tidak pernah terjadi bersamaan. Selanjutnya itu ada peubah acak. Peubah acak adalah fungsi atau aturan yang mengaitkan setiap hasil dari suatu percobaan acak dengan sebuah angka real. Peubah acak digunakan untuk mempresentasikan hasil dari eksperimen acak secara matematis. Peubah acak juga dibagi menjadi dua, yaitu acak diskrit dan acak kontinu. Peubah acak diskrit. Peubah acak diskrit adalah peubah acak yang nilai-nilainya terbatas atau dapat dihitung, atau dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat. Ciri-cirinya, yang pertama, nilainya berupa angka yang dapat dihitung. Kedua, dapat dinyatakan dengan tabel, daftar, atau fungsi peluang. Selanjutnya, itu ada fungsi peluang, yang mana P, X sama dengan X, sama dengan PX dengan sigma P, X sama dengan 1, di mana PX adalah peluang bahwa peubah acak X bernilai X. Distribusi peluang peubah acak diskrit. Yang pertama, diskrit binomal. Peluang sejumlah keberhasilan dalam percobaan dengan dua hasil, sukses atau gagal. Yang kedua, distribusi Bayesian. Peluang jumlah kejadian dalam interval waktu tertentu. Selanjutnya ada peubah acak kontinu. Peubah acak kontinu adalah peubah acak yang nilainya berupa angka dalam rentang tertentu, tak terhitung banyaknya. Ciri-cirinya, nilainya dapat berupa bilangan real atau suatu interval. Yang kedua, peluang ditentukan melalui fungsi kepadatan peluang. Lalu ada fungsi kepadatan peluang, fx besar dari sama dengan 0, integral dari hingga ke tak hingga fx dx sama dengan 1. Peluang bahwa x berada dalam interval a b merupakan p a kecil dari sama dengan x kecil dari sama dengan b sama dengan integral b ke a fx dx. Selanjutnya ada distribusi peubah acak kontinu. Yang pertama, distribusi normal atau Gaussian. Distribusi berbentuk lonceng yang simetris. Lalu distribusi eksponensial merupakan peluang waktu antara dua kejadian yang independen. Ketiga, ada distribusi uniform. Semua nilai dalam rentang tertentu memiliki peluang yang sama. Lalu ada diskrit peluang kumulatif. Distribusi peluang kumulatif menyatakan peluang bahwa peubah acak X bernilai kurang dari atau sama dengan suatu nilai tertentu X. Definisinya, distribusi peluang kumulatif untuk peubah acak diskrit didefinisikan sebagai Fx sama dengan Px kecil dari sama dengan X, di mana Fx adalah fungsi distribusi kumulatif. Sifat-sifatnya yang pertama ada monoton non-decreasing yang memiliki fungsi fx1 kecil dari sama dengan fx2 jika x1 kecil dari x2. Yang kedua ada nilai awal dan akhir, limit x menuju minus tak hingga fx sama dengan 1 sama dengan 0. Lalu ada limit x menuju ke tak hingga fx sama dengan 1. Yang ketiga ada peluang untuk rentang nilai.
Peluang bahwa X berada dalam interval A, B dihitung sebagai PA kecil dari sama dengan X kecil dari sama dengan B sama dengan FB kurang FA dikurang FA. Hubungan dengan fungsi peluang diskrit untuk perubahan acak diskrit dapat dihitung dari fungsi peluang diskrit Px sama dengan X yang sering disebut probability mass function dengan rumus Fx sigma K kecil dari sama dengan X, Px sama dengan K. Selanjutnya itu ada contoh pengerjaan peluang kejadian tunggal dengan soal dalam sebuah kantong terdapat 20 kelereng dengan rincian 8 kelereng merah, 6 kelereng biru, 4 kelereng hijau, dan 2 kelereng kuning. Seseorang mengambil satu kelereng secara acak dari kantong tersebut. Tentukan peluang kejadian berikut. Yang pertama, mengambil kelereng merah. Kedua, mengambil kelereng berwarna biru dan hijau. Ketiga, tidak mengambil kelereng kuning. Penyelesaiannya, langkah pertama itu menentukan total kemungkinan. Jumlah total kelereng dalam kantong sama dengan 20. Langkah kedua, menghitung peluang dengan rumus berikut. PA sama dengan jumlah kejadian yang diinginkan per jumlah total kemungkinan. Peluang pengambil kelereng merah. Jumlah kelereng merah sama dengan 8. Jadi bisa dibuat dengan P merah sama dengan 8 per 20 sama dengan 2 per 5. Jadi peluang mengambil kelereng merah adalah 2 per 5 atau 40%. Yang kedua, untuk peluang mengambil kelereng berwarna biru atau hijau, yaitu dengan jumlah kelereng biru 6 dan jumlah kelereng hijau 4. Jumlah kejadian biru atau hijau sama dengan 6 ditambah 4 sama dengan 10. Jadi P biru atau hijau sama dengan 10 per 20 sama dengan 1 per 2. Jadi peluang mengambil kelereng biru atau hijau adalah 1 per 2 atau sama dengan 50%. Yang ketiga, untuk peluang tidak mengambil kelereng kuning. Jumlah kelereng kuning sama dengan 2 hingga jumlah kelereng selain kuning sama dengan 20 kurang 2 sama dengan 18. Jadi P tidak kuning sama dengan 18 per 20 sama dengan 9 per 10. Jadi peluang tidak mengambil kelereng kuning adalah 9 per 10 atau sama dengan 90%. Selanjutnya itu ada contoh pengerjaan peubah acak diskrit. Dengan soal, seorang pemain melempar sebuah dadu biasa berisi 6 angka. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sekali, jika X adalah peubah acak yang menyatakan angka pada dadu yang muncul, maka tentukan Px besar dari 4, yaitu peluang angka yang muncul lebih besar dari 4. Dengan penyelesaian, yang pertama, identifikasi nilai X besar dari 4. Pada dadu biasa, nilai yang lebih besar dari 4 adalah 5 dan 6. Hitung peluang masing-masing nilai. Karena setiap sisi dadu memiliki peluang yang sama, Px sama dengan X sama dengan 1 per 6, maka Px besar dari 4 sama dengan Px sama dengan 5 ditambah Px sama dengan 6. Px besar dari 4 sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 6. Selanjutnya itu ada jumlah peluangnya, jadi Px besar dari 4 sama dengan 2 per 6 sama dengan 1 per 3 atau 33,33%. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh pengerjaan diskrit peluang kumulatif. Dengan soal, di sebuah kotak terdapat 5 bola yang masing-masing diberi nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Seseorang mengambil satu bola secara acak. Peubah acak X menyatakan nomor bola terambil. Tentukan fungsi peluang kumulatif Fx sama dengan X. Dengan penyelesaian, fungsi peluang kumulatif Fx sama dengan X adalah Fx sama dengan X dan Px besar kecil dari sama dengan X. Sigma X I sama dengan 1, Px sama dengan I. Jadi lalu hitung Fx sama dengan X. Jika X sama dengan 1, Fx sama dengan 1 sama dengan Px sama dengan 1 sama dengan 1 per 5. Jika X sama dengan 2, Fx sama dengan 2 sama dengan Px sama dengan 1 ditambah Px sama dengan 2 sama dengan 1 per 5 ditambah 1 per 5 sama dengan 2 per 5. Jika X sama dengan 3, Fx sama dengan 3 sama Fx sama dengan 3 sama dengan Px sama dengan 1 ditambah Px sama dengan 2 ditambah Px sama dengan 3 sama dengan 1 per 5 ditambah 1 per 5 ditambah 1 per 5 per 3 per 5. Jika X 4, Fx sama dengan 4 sama dengan Px sama dengan 1 ditambah Px sama dengan 2 ditambah Px sama dengan 3 ditambah Px sama dengan 4
sama dengan 4/5. Namun jika X sama dengan 5, Fx sama dengan 5 sama dengan Px sama dengan 1 ditambah Px sama dengan 2 ditambah Px sama dengan 3 ditambah Px sama dengan 4 ditambah Px sama dengan 5 sama dengan 5/5 sama dengan 1. Jadi fungsi peluang kumulatifnya adalah Fx sama dengan X sama dengan 0 jika X kecil dari 1, X/5 jika 1 kecil dari sama dengan X, kecil dari sama dengan 5. 1 jika X besar dari 5. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.